Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ratnawati dari Prodi S1 Manajemen semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi LKM-MTD yang sudah saya rengsum dalam 6 materi. Yang pertama yaitu analisis kondisi lingkungan atau disebut dengan analogging. Analisis merupakan penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa, karangan, perbuatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, kondisi keadaan sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan perubahan, dan lingkungan keadaan di sekeliling kita. Dan tujuan analogging untuk mengidentifikasi faktor terhambat dan pendukung kegiatan, kondisi suatu lingkungan, menentukan prioritas dan potensi positif penunjang kegiatan. Perumusan gagasan awal bertujuan untuk menetapkan gagasan awal yang sesuai dengan hasil analisis kondisi lingkungan secara kreatif, efisien, berbasis realita. Kriteria Gaswal: menarik, fasilitas atau dukungan, penting, mudah, dan murah. Memandang ke depan berdasarkan titik tolak situasi sekarang. Yang kedua, rencana kerja dan kepanitiaan. Tujuan materi ini, Anda dapat memahami pentingnya rencana kerja dan kepanitiaan sebagai instrumen kepercayaan, perencanaan, dan manajemen dalam rangka pencapaian tujuan program-program organisasi. Dalam organisasi apapun tentu memiliki cita-cita, visi, misi, dan tujuan. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan perencanaan dan kemudian diwujudkan dalam bentuk program-program. Organisasi di bawah kepemimpinan yang baik akan melaksanakan sejumlah aktivitas manajemen dalam rangka mengoperasionalkan program. Salah satu aktivitas penting adalah menyusun rencana kerja dan kepanitiaan yang baik. Kegunaan rencana kerja utama adalah sebagai alat perencanaan dan manajemen yang berujung pada perolehan kerangka kerja. Rencana kerja hampir serupa dengan proposal. Perbedaannya adalah rencana kerja didasarkan pada suatu proyek atau kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan identifikasi tujuan yang dilaksanakan dalam segmentasi waktu dan kegiatan sesuai proyek atau program itu sendiri. Rencana kerja berawal dari identifikasi permasalahan yang harus diselesaikan. Oleh karenanya, tujuan-tujuan dalam rencana kerja harus finite, tepat, dan dapat diverifikasi. Selain itu juga harus dapat menunjukkan sumber daya yang diperlukan, hambatan-hambatan yang dihadapi rencana strategis pelaksanaan kegiatan, dan dapat menunjukkan aksi-aksi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan atau proyek tersebut. Rencana kerja seringkali dianggap sebagai sesuatu yang hanya berhubungan dengan anggaran dan jadwal. Ini adalah asumsi yang salah. Rencana kerja tidak sekedar berfokus pada anggaran, dan kerja yang baik akan berimplikasi luas dalam manajemen suatu kegiatan atau proyek. Hal ini sangat dimaklumi karena suatu kegiatan dalam rencana kerja dapat informasi-informasi penting yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan untuk tujuan atau target dan sasaran yang diharap, siapa yang akan melakukan pekerjaan itu dan pihak mana yang terlibat, kapan, dan dalam waktu berapa lama kegiatan itu dilaksanakan. Saran media apa yang dibutuhkan dan strategi atau pendekatan metode apa yang dibutuhkan dan strategi pendekatan apa yang tepat untuk mencapai keberhasilan tersebut. Bagian-bagian yang ada dalam suatu rencana kerja modelnya juga bermacam-macam, antara lain nama atau deskripsi kegiatan, waktu dan pelaksanaan, model 1. Model 2, rencana kerja dalam suatu kepanitiaan. Model 3, rencana kerja dalam bentuk yang advanced. Yang ketiga, administrasi dan sekretariat. Sasarannya mahasiswa atau mahasiswi.
Kesekretariatan dapat diartikan sebagai keseluruhan rangkaian kegiatan atau penataan terhadap pekerjaan, perkantoran atau surat menyurat dan tugas-tugas bantuan lainnya dalam rangka menunjang kelancaran pencapaian tujuan organisasi. Adapun bentuk-bentuk pola dan penataan yaitu merencanakan, menyusun, menghimpun, mencatat, mengolah dan mengendalikan, mengirim dan menyimpan. Tujuannya untuk memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal, mengamankan rahasia organisasi, mengolah dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi dan manajemen. Adapun fungsi dasar administrasi kesekretariatan adalah sebagai berikut: untuk mengadakan pencatatan atau semua kegiatan manajemen sebagai alat pelaksanaan pusat ketatausahaan, pengendalian informasi eksternal dan eksternal organisasi sebagai alat komunikasi organisasi. Kesekretariatan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam menyokong organisasi. Bagaimana sistem pengelolaan administrasi, sistem manajemen pengarsiapan data dan informasi, sampai bagaimana kerapian sekretariatan sebagai rumah bagi pengurus menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi nafas kehidupan sebuah organisasi. Elemen kesekretariatan. Yang pertama adalah sumber daya manusia atau pengurus, yang kedua adalah sekretariat, yang ketiga perlengkapan dan peralatan sekretariat, dan tiga identitas organisasi. Sumber daya manusia atau pengurus adalah sebuah sistem tidak mungkin bisa dijalankan tanpa ada manusia dan menjalankannya, termasuk di sebuah organisasi. Sebuah organisasi pun harus memiliki tempat tersendiri sebagai base camp, yang berfungsi sebagai pusat administrasi serta tempat silaturahmi bekerja dan berorganisasi untuk pengurus. Peralatan dan perlengkapan kesekretariatan. Bagaimana orang bisa belajar? Tentu bisa memiliki pulpen sebagai peralatan standarnya. Maka begitu dengan yang pasti memiliki peralatan perlengkapan standar minimal pulpen, komputer, lemari, peralatan kantor, dan lain sebagainya. Administrasi keuangan didefinisikan merupakan sesuatu proses untuk mencatat, mengelolakan, meringkas, melaporkan, dan menganalisis data keuangan dari suatu organisasi atau perusahaan. Prinsip-prinsip dalam keuangan, arahnya jelas, sederhana, mudah dimengerti, dilakukan secara bertahap, dilakukan secara kontinu. Siklus administrasi keuangan, mengumpulkan bukti-bukti asli atau disebut dengan nota, mencatat transaksi dalam buku harian atau jurnal, membuat buku besar atau laporan keuangan. Dalam mengontrol anggaran, pengeluaran harus sesuai dengan rencana. Sekecil apapun pengeluaran dan pemasukan harus dicatat dalam dipertanggungjawabkan sesuai aturan. Laporan pertanggungjawaban atau disebut dengan LPJ. LPJ merupakan suatu bukti pemakaian uang yang diberikan oleh lembaga untuk lembaga, program, atau studi jurusan dan lain-lain. Yang keempat adalah mengendalikan motivasi. Motivasi adalah keadaan yang ada dalam diri sendiri seseorang yang dapat mendorong keinginan mereka untuk melakukan kegiatan atau perilaku tertentu guna mencapai suatu tujuan dan cita-cita yang ingin dilaksanakan atau ingin tercapai. Motivasi sangat diperlukan bagi seseorang karena seseorang mau bertindak kalau ada faktor pendorongnya. Faktor pendorong tersebut ada yang menyebut dengan istilah keinginan, dorongan, desakan, atau kebutuhan maupun motivasi rangsangan. Perilaku manusia bukan motivasi, tetapi hanya sekedar cerminan yang paling sederhana dari ada atau tidaknya motivasi dalam dirinya. Motivasi secara umum bersifat individu sehingga masing-masing orang kondisinya saling berbeda-beda. Pengambilan keputusan. Manusia hidup didorong dan digerakkan oleh keputusan-keputusannya yang diambil secara sadar atau tidak.
pengambilan keputusan dilihat dari aspek manapun atau jantung proses manajemen keputusan. Pengakhiran dari proses demikian perantaraan atau dianggap sebagai masalah, sebagai sesuatu yang merupakan penyimpanan dari yang dikehendaki, direncanakan atau dituju, dengan menjatuhkan pilihan pada suatu yang alternatif pemecahan. Konflik dalam kelompok kriteria. Konflik antar bawaan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Konflik antara bawaannya kepemimpinan di bagian yang sama dalam sebuah organisasi. Sumber konflik, faktor komunikasi, faktor struktur tugas maupun struktur organisasi, faktor lingkungan, dan dampak konflik. Konflik merupakan gejala alamiah yang tidak bisa dihindari. Kemanusiaan, konflik akan lebih cerdas ketimbang mengingkari konflik. Yang kelima adalah optimalisasi kegiatan mahasiswa dalam pengembangan soft skill dan hard skill di area pandemi. Soft skill adalah kemampuan komunikasi, karakteristik seorang, kecerdasan sosial yang melekat, serta kemampuan beradaptasi dengan baik dalam kehidupan bersosial. Hard skill adalah sesuatu kemampuan yang bisa dipelajari serta ditingkatkan melalui latihan, pengulangan, dan pendidikan. Yang keenam adalah pengembangan program kerja, mencakup teknik penyusunan usulan kegiatan. Yang kedua, penyempurnaan usaha kegiatan, aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan usulan kegiatan. Yang pertama, kondisi di lingkungan organisasi, kepekaan diri, wawasan diri, motivasi diri, visi dan misi, kepentingan diri dan organisasi, ketersediaan sumber daya manusia dan sumber lain-lainnya. Teknik penyusunan usulan kegiatan. Buat matrik program kerja selama 1 periode kepengurusan. Kedua, berikan kesempatan masing-masing bidang merancang usulan kegiatan kerja 1 periode. Penolakan usulan kegiatan di masing-masing bidang. Usahakan usulan kegiatan tidak terlalu banyak namun juga tidak terlalu sedikit atau disebut dengan sedang. Pertimbangkan dengan SWOT, istilah berdasarkan prioritas bidang yang ada, isilah berdasarkan kebutuhan bukan keinginan, buat yang berdasarkan pertimbangan dan aspek lainnya di atas. Deskripsi KKPA SWOT: kekuatan S, kelemahan W, peluang O, ancaman T. Penyempurnaan usulan. Yang pertama, jadwal, sasaran, dan strategi. Demikian itulah beberapa penjelasan dari saya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.